Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Kehadiran tetangga baru di sebelah rumah harusnya menjadi hal yang menyenangkan. Namun niat baik untuk sekedar mencari teman bermain justru membawa petaka yang sama sekali tidak terduga. Sebuah rumah yang baru saja ditempati, anehnya mendadak dipenuhi debu tebal, aroma busuk yang sangat menyengat, dan senyum kaku dari seorang anak laki-laki yang terus memandangi pohon beringin. Ada rahasia kelam dan berdarah yang disembunyikan rapat-rapat di balik pintu rumah tersebut. Rahasia yang siap mengancam nyawa siapa saja yang berani melangkah masuk. Seperti apa kengerian yang ada di dalam rumah itu? Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara jangkrik terdengar sangat nyaring dari arah pekarangan. Angin berembus lumayan kencang sampai membuat gorden kamarku bergoyang pelan. Aku baru saja mematikan televisi dan berniat untuk segera tidur. Tapi saat aku berjalan melewati jendela kamar yang menghadap langsung ke jalanan, ekor mataku menangkap pendaran cahaya terang dari arah rumah sebelah kiri. Rumah bercat kusam pudar yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemilik aslinya itu mendadak ramai. Aku berhenti melangkah lalu menyingkap gorden kamarku perlahan demi melihat lebih jelas. Lampu teras rumah sebelah menyala terang benderang menyilaukan mata. Ada sebuah mobil pickup besar terparkir tepat di depan pagar karatan rumah tersebut. Beberapa orang pria dewasa sedang sibuk menurunkan barang-barang bawaan. Mereka bahu-membahu memindahkan barang dari bak mobil ke dalam rumah, mulai dari kasur busa berukuran besar, lemari plastik, sofa yang dibungkus plastik tebal, sampai belasan kardus-kardus besar yang kelihatannya sangat berat. Aku terus memperhatikan semua aktivitas itu dari balik kaca jendela. Ternyata ada tetangga baru yang pindah. Walau rasanya lumayan aneh harus pindahan selarut ini. Di sela-sela kesibukan para pekerja yang mengangkut barang, aku melihat anggota keluarga inti baru saja turun dari kursi penumpang depan mobil pickup. Ada seorang pria parubaya yang kelihatannya ayah mereka, seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil yang tertidur, dan seorang remaja perempuan. Lalu pandanganku langsung tertuju pada satu sosok lagi, seorang anak laki-laki yang turun dari bagian belakang mobil. Kalau dilihat dari tinggi dan postur badannya, anak laki-laki itu sepertinya seumuran denganku. Dia memakai jaket warna abu-abu kebesaran dan terus menunduk sambil menggendong tas ransel yang terlihat berat. Perasaanku mendadak senang melihat anak itu. Di perumahan tempat tinggalku ini amat jarang ada anak laki-laki yang seumuran denganku. Hampir semua tetangga di sekeliling rumahku adalah lansia atau pekerja kantoran yang setiap hari sibuk berangkat pagi, pulang malam. Akhirnya aku punya teman sebaya untuk diajak mengobrol, main sepeda atau sekedar nongkrong di depan rumah. Aku tersenyum sendiri, membayangkan betapa serunya punya teman baru di sebelah rumah. Aku terus memperhatikan anak laki-laki itu sampai dia masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa jam berlalu dan lampu teras mereka dimatikan, aku segera menutup gorden lalu beranjak ke tempat tidur dengan perasaan semangat menyambut hari esok. Sinar matahari masuk dari celah ventilasi kamarku, menandakan hari sudah berganti pagi. Aku segera bergegas mandi, berganti pakaian santai, dan berjalan menuju ruang makan. Ibu sudah menyiapkan sarapan hangat di atas meja. Hari ini ibu memasak bubur ayam komplit dengan suwiran daging tebal, kacang kedelai, taburan daun bawang, dan kerupuk udang kesukaanku. Aroma kaldu ayamnya sangat menggugah selera. Aku duduk manis dan langsung menyantap bubur buatannya. Sambil mengaduk mangkuk bubur, aku mulai mengajak ibu bercerita. "Bu, semalam di sebelah kiri ada yang pindahan ya? Rumah yang sudah lama ditinggal itu?" Tanyaku sambil menyendok bubur panas ke dalam mulut. Ibu yang sedang mengelap meja dapur menoleh ke arahku sambil tersenyum. "Iya, ibu juga dengar suara mobil semalam. Syukurlah kalau rumah itu ada yang nempatin lagi, biar lingkungan rumah kita agak ramai." "Aku lihat ada anak cowok yang seumuran sama aku loh, Bu. Nanti habis sarapan aku boleh main ke sana, mau ajak kenalan," pintaku dengan nada semangat penuh harap.
Ibu menganggukkan kepalanya dengan raut wajah santai. Boleh saja, namanya juga tetangga baru. Memang harus disapa. Kamu sapa yang ramah ya. Jaga sikap kalau lagi bertamu ke rumah orang. Setelah menghabiskan sarapan, aku langsung mencuci piring dan bergegas keluar rumah. Udara di luar terasa sangat sejuk. Aku berjalan beberapa langkah mendekati pagar rumah tetangga baru itu. Pagar besi mereka berderi tertiup angin karena pintunya sedikit terbuka. Aku mengintip ke arah kamar. Dia berdiri mematung di tengah halaman yang belum disapu. Tubuhnya lurus menghadap ke arah pohon beringin besar yang daunnya sangat lebat di sudut pekarangan. Anak itu sama sekali tidak bergerak, tangannya lurus ke bawah, kakinya rapat menempel tanah. Sesekali aku melihat dia tersenyum sendiri sambil mendongakkan kepalanya ke arah cabang pohon paling atas. Senyumnya terlihat amat aneh, bibirnya ditarik lebar secara paksa, tapi matanya melotot tajam menatap dahan pohon tersebut. Aku sempat merasa heran sekaligus bingung melihatnya. Pohon itu cuma pohon rindang biasa yang sudah bertahun-tahun tumbuh di sana. Kenapa dia memperhatikannya sampai segitunya? Aku menelan ludah mencoba membuang rasa canggung, lalu mendorong pintu pagar besi itu perlahan. Suara engsel pagar terdengar nyaring. Aku melangkah masuk dan menyapanya dengan nada ceria. "Hei!" Seruku lumayan keras supaya dia mendengarnya. Anak laki-laki itu terperajat, bahunya berjengkit kaget. Dia memutar tubuhnya ke arahku dengan cepat, wajahnya terlihat sangat gugup. Tangannya meremas ujung jaketnya sendiri, nafasnya naik turun tidak beraturan. "Aku Dirga, tetangga sebelah rumahmu," kataku sambil menunjuk rumahku. "Kamu mau temenan sama aku?" tanyaku sambil melempar senyum bersahabat. Dia malah menunduk, memandangi ujung sepatuku yang berdebu tebal. Suasananya jadi sangat canggung dan hening. Aku terus menunggu dia berbicara. Setelah beberapa detik, anak itu mengangkat wajahnya pelan-pelan dan menjawab dengan suara yang sangat pelan. "Panggil aku Tardi." Aku mengangguk paham, namanya Tardi. Tapi rasa penasaranku pada tingkah anehnya tadi masih membekas. Aku menoleh sebentar ke arah pohon besar yang sedari tadi dia pandangi. "Oh, jadi namamu Tardi, salam kenal ya," kataku berusaha bersikap seramah mungkin. Ngomong-ngomong, aku penasaran sama kamu. Kenapa kamu dari tadi sering melihat pohon itu terus?" tanyaku jujur sambil menunjuk batang pohon beringin tersebut. Mendengar pertanyaanku, raut wajah Tardi mendadak berubah drastis. Kegugupannya menghilang begitu saja. Tardi memiringkan kepalanya sedikit. Dia menatap lurus tepat ke arah mataku. Senyum aneh yang tadi dia tunjukkan kini lenyap sama sekali, digantikan raut wajah yang sangat datar dan kaku. Bulu kuduku sedikit meremang ditatap setajam itu. "Karena aku suka pohon," jawabnya dengan nada berat, sangat datar, dan kelewat dingin sampai membuatku terdiam sebentar. Aku tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. "Oh begitu ya? Iya sih, pohonnya memang teduh." Ia tidak membalas tawaku. Dia tetap menatapku dengan wajah kaku. Beberapa detik kemudian, sudut bibirnya sedikit terangkat. Tardi melangkah mundur mendekati pintu rumahnya yang setengah terbuka, lalu menggerakkan kepalanya, memberi isyarat. "Ayo masuk," ajaknya pelan. Aku menganggukkan kepala dan melangkah mengikutinya masuk ke dalam rumah barunya. Begitu kakiku berpijak melewati ambang pintu ruang tamu, ada hawa aneh yang langsung menyergap kulitku. Hawa yang amat berbeda dengan udara segar di luar sana. Udara di dalam ruangan ini terasa sangat pengap, apek, dan menyesakkan dada. Jendela di bagian depan tertutup rapat dengan gorden tebal berwarna coklat kusam yang menghalangi masuknya sinar matahari pagi. Cahaya yang menerangi ruangan hanya mengandalkan pantulan dari luar lewat pintu utama yang masih terbuka separuh. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Mataku terbelalak heran melihat kondisi interior rumah ini. Padahal semalam aku melihat dengan mata kepalaku sendiri keluarga Tardi baru saja pindah kemari. Logikanya, rumah orang yang baru pindahan pasti dipenuhi tumpukan kardus, perabot yang terbungkus rapat, atau setidaknya berantakan karena barang-barang belum ditata. Namun pemandangan di depanku ini benar-benar berbanding terbalik dengan dugaanku. Ruang tamu ini justru terlihat seperti tempat yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun tanpa ada satu orang pun yang pernah membersihkannya. Lantai keramik putihnya tertutup lapisan debu tebal, berwarna keabu-abuan. Saat aku melangkah, tapak sepatuku sampai meninggalkan jejak yang sangat jelas di atas lantai keramik tersebut.
Di tengah ruangan terdapat satu set sofa beludru merah yang warnanya sudah memudar. Sofa itu dipenuhi noda kecoklatan kotor dan debu yang menumpuk di setiap sela-sela jahitannya. Meja kaca panjang yang ada di depan sofa itu pun terlihat buram karena tertutup debu tebal. Bahkan di sudut atas ruangan dekat lampu gantung, kulihat ada sarang laba-laba yang menjuntai lebat. Semuanya terasa amat ganjil di mataku. Kemana perginya tumpukan kardus besar, kasur busa, dan lemari plastik yang semalam kuperhatikan dari jendela kamarku. Kenapa rumah ini malah dipenuhi perabotan usang yang berdebu parah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar cepat di dalam kepalaku. Aku merasa sangat bingung dengan pemandangan janggal ini, tapi aku berusaha menahan diri untuk diam sejenak. Tardi masih mematung di tengah ruangan, memunggungiku tanpa melakukan apa-apa. Suasana hening ini benar-benar membuatku merasa canggung dan salah tingkah. Aku menggaruk tengkuku yang sebenarnya sama sekali tidak gatal, berusaha mencari celah obrolan untuk mencairkan suasana yang kaku ini. Tardi, panggilku pelan sengaja memecah keheningan. Tardi tidak langsung menjawab, tapi bahunya sedikit bergerak dan kepalanya perlahan menoleh ke arahku. Aku tersenyum tipis mencoba bersikap sesantai mungkin, layaknya teman yang sedang bertamu. Orang tua kamu di mana, Tar? Terus adik sama kakakmu kemana? Kok sepi banget rumahnya? Padahal semalam aku ingat betul lihat ibumu gendong adikmu. Terus bapak sama kakakmu juga ikut sibuk angkat-angkat barang dari mobil pickup depan pagar. Pertanyaanku mengalir wajar tanpa beban. Aku hanya berniat berbahasa basi menanyakan keluarganya agar obrolan kami bisa lebih akrab. Namun, reaksi Tardi sesudah mendengar pertanyaanku sungguh di luar dugaanku. Langkah kaki Tardi yang baru saja hendak beranjak mendadak terhenti total. Tubuhnya kaku bak disambar petir. Perlahan, dia memutar seluruh badannya menghadapku. Aku bisa melihat dengan sangat jelas perubahan drastis pada raut wajahnya. Wajahnya yang tadi biasa saja kini berubah pucat pasi nyaris seputih kertas. Rahangnya mengeras tajam, ekspresinya menjadi sangat kaku. Menegang seakan ada amarah meledak yang tertahan di balik wajahnya itu. Tardi menatap tajam lurus ke arah bola mataku. Sorot matanya amat mengintimidasi, seakan mau menelanku hidup-hidup, membuat nyaliku menciut seketika. Hening melanda kami berdua selama beberapa detik yang terasa sangat panjang dan menyiksa. Lalu dengan suara mendadak berubah menjadi sangat berat, dingin, dan penuh tekanan emosi, Tardi membuka mulutnya. Aku tidak punya siapa-siapa, ucap Tardi lambat-lambat. Kata-kata itu diucapkan dengan nada mengancam yang menekan kuat. Perpaduan antara kemarahan dan aura yang sangat menyeramkan. Jantungku berdegup kencang mendengarnya. Aku langsung memerinding hebat, bulu kuduk di tengkuku berdiri. Ada perasaan aneh, takut, dan tidak nyaman yang menjalar cepat dari ujung kaki sampai ke kepalaku. Keringat dingin mulai merembes keluar di pelipisku. Aku sadar betul aku pasti salah bicara. Tapi pertanyaanku tadi benar-benar jujur berdasarkan kejadian yang kulihat semalam. Kenapa dia bereaksi sekeras itu? Kenapa dia menyangkal keberadaan anggota keluarganya sendiri? Pikiranku makin kacau balau, tapi aku sekuat tenaga berusaha menyembunyikan rasa panik dan takutku. Oh, maaf Tardi. Maaf banget, aku salah ngomong ya. Aku cuma nanya aja kok, jangan marah. Balasku terbata-bata, memaksakan senyum canggung demi menenangkan situasi agar dia berhenti menatapku dengan cara yang menakutkan itu. Tardi diam sebentar, matanya masih menatapku dengan lekat dan penuh selidik. Sebelum akhirnya perlahan ketegangan di wajahnya mulai mengendur, ekspresinya kembali datar tanpa riak, seakan ucapan penuh emosi dan aura dinginnya tadi tidak pernah terjadi sama sekali. Dia memalingkan wajah dari pandanganku, menarik nafas pendek, lalu mengangkat tangannya menunjuk ke arah sofa beludru usang yang dipenuhi debu tebal di tengah ruangan itu. Duduk di situ, perintahnya dengan nada datar dan kembali biasa. Aku ke dapur dulu sebentar, aku buatkan minuman buat kamu. Tanpa sudi menunggu balasan dariku, Tardi langsung membalikan badannya dan melangkah pergi menuju bagian belakang rumah. Dia meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang pengap ini. Suara gesekan alas sepatunya terdengar semakin menjauh.
lalu menghilang di balik dinding jalan tembus menuju dapur rumah. Aku menghela nafas panjang berulang kali, mencoba membuang rasa gugup yang bersarang di dadaku. Perlahan aku menyeret langkah mendekati sofa merah kusam itu. Sebelum mendaratkan tubuhku, aku terpaksa mengibaskan tanganku ke permukaan sofa, membuat debu-debu tebal berterbangan ke udara. Aku terbatuk kecil, lalu dengan enggan duduk di ujungnya. Sofa ini terasa sangat keras dan gatal. Aku duduk mematung dengan posisi waspada. Mataku terus mengawasi keadaan sekeliling rumah. Rumah ini benar-benar sunyi senyap. Tidak ada suara televisi menyala, tidak ada suara orang mengobrol, tidak ada aktivitas apapun dari anggota keluarganya yang lain. Hanya ada diriku, lapisan debu tebal di setiap perabotan, dan suasana hening mencekam yang membuat bulu romaku terus meremang. Aku menatap lurus ke arah jalan menuju dapur tempat Tardi pergi, menunggu dengan perasaan gelisah yang terasa makin menyesakan dada. Baru beberapa menit aku duduk sendirian di atas sofa beludru merah berdebu ini, hidungku tiba-tiba menangkap aroma yang amat aneh. Awalnya baunya hanya sekedar bau apek perabotan usang biasa, namun lama-kelamaan aroma itu berubah menjadi sangat tajam dan menyengat parah dari arah belakang rumah. Aku buru-buru menutup hidung dan mulutku menggunakan telapak tangan. Baunya sungguh luar biasa busuk, persis seperti perpaduan antara daging yang sudah membusuk berhari-hari dibiarkan di tempat tertutup, bercampur dengan bau anyir darah yang bikin mual. Perutku langsung terasa diaduk-aduk. Suasana rumah yang sunyi senyap ini membuat bau tersebut terasa makin mengintimidasi dan merusak konsentrasiku. Gelisahku makin menjadi-jadi, keringat dingin mulai keluar dari pori-pori leherku. Karena benar-benar tidak tahan dengan bau busuk itu, aku akhirnya memutuskan berdiri dari sofa. Aku berniat menyusul Tardi ke dapur, sekalian mau menanyakan asal-muasal bau parah ini, lalu pamit pulang secepat mungkin. Aku melangkah sepelan mungkin, berhati-hati agar tapak sepatuku tidak menimbulkan suara bising di atas keramik yang kotor. Aku berjalan merapat ke dinding penyekat ruang tamu. Semakin aku melangkah ke arah belakang rumah, bau busuk mirip bangkai itu justru semakin menusuk penciuman dengan sadis. Jantungku berdebar sangat kencang, seiring dengan firasat buruk yang terus memukul-mukul isi kepalaku. Tepat saat aku sampai di ambang pintu dapur, langkahku terhenti seketika. Tubuhku otomatis bersembunyi di balik kusen pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Aku menahan nafas, lalu mengintip pelan-pelan ke dalam area dapur yang pencahayaannya remang-remang. Di sana memunggungiku Tardi sedang berdiri menghadap meja dapur beton yang sangat berantakan dan kotor. Tangannya memegang sebuah gelas kaca berisi cairan berwarna oranye. Kelihatannya seperti minuman es jeruk biasa. Tapi pemandangan detik berikutnya sukses membuat aliran darahku seakan berhenti mengalir total. Tardi mengambil sebuah kotak dari atas meja beton tersebut. Dengan gerakan yang teramat santai dan tenang, dia membuka kotak itu dan menaburkan banyak serbuk berwarna putih ke dalam gelas es jeruknya. Setelah bubuk itu masuk semua, dia mengaduknya pelan menggunakan sendok besi. Suara dentingan sendok beradu dengan kaca terdengar mengerikan di telingaku. Aku memincingkan mata, berusaha keras memfokuskan pandangan pada kotak yang baru saja digunakan. Warnanya cukup mencolok. Di bawah lampu dapur yang agak redup, aku bisa membaca deretan huruf kapital tebal yang tertulis jelas di kemasan kotak tersebut. Tulisannya berbunyi, racun tikus. Nafas asliku langsung tercekat di pangkal tenggorokan. Astaga, jantungku seakan mau melompat keluar dari dada saat itu juga. Otakku berputar cepat, menyadari fakta mengerikan di depan mata. Minuman beracun itu pasti sengaja dibuat khusus untukku. Kepanikanku langsung memuncak sampai ubun-ubun. Aku sadar aku harus segera kabur dari rumah sinting ini sekarang juga. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku melangkah mundur sepelan mungkin. Aku sangat berhati-hati mengatur nafas yang memburu dan meredam suara langkah kakiku sendiri. Aku kembali berjalan mengendap-endap ke ruang tamu dan buru-buru duduk lagi di ujung sofa merah. Tanganku gemetar hebat tidak karuan. Aku lekas mengusap keringat dingin yang membasahi dahi, berusaha keras merencanakan alasan paling masuk akal untuk segera kabur begitu anak itu muncul. Tidak lama berselang, suara gesekan sepatu Tardi terdengar mendekat. Dia muncul dari balik dinding pembatas sambil membawa gelas kaca berisi es jeruk maut tadi. Tardi berjalan santai menghampiriku sambil terbatuk-batuk kecil. Batuknya terdengar sangat dipaksakan dan aneh.
Dia lalu meletakkan gelas itu tepat di atas meja kaca berdebu persis di depanku. "Ayo diminum," paksanya dengan nada suara yang menekan, menyuruhku segera menenggak minuman tersebut. Aku menatap gelas kaca itu, lalu perlahan mengangkat wajah menatap Tardi secara bergantian. Tanganku yang sengaja aku sembunyikan di atas paha gemetar makin parah. Aku menggigit bagian dalam bibirku, lalu sekuat tenaga memaksakan sebuah senyum canggung. "Maaf banget Tardi," tolakku sehalus mungkin walau suaraku terdengar sedikit bergetar. "Aku lagi gak bisa minum itu, perutku gampang alergi kalau pagi-pagi minum yang asem-asem, nanti malah sakit perut. Buat kamu saja, mending kamu yang minum, sayang kalau dibuang." Mendengar penolakanku, raut wajah Tardi yang awalnya sedatar tembok langsung berubah drastis. Wajahnya memerah karena emosi, urat di lehernya sampai terlihat menonjol. Dia tampak sangat tersinggung dan marah besar dengan alasanku. "Tidak sopan," bentak Tardi dengan suara sangat keras. Bentakannya menggema di ruang tamu yang pengap ini. Memegahkan telinga, dia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menatapku tajam dengan sorot mata penuh amarah yang menyala-nyala. "Minuman ini khusus disediakan untuk tamu." Amarahnya membuat nyaliku hancur berantakan. Tapi insting bertahan hidupku mengambil alih kendali tubuhku. Aku langsung berdiri dari sofa, mengabaikan bentakannya. Awalnya makin gak enak nih di sini, pengap banget," sergaku beralasan dengan nada panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Aku pamit pulang dulu ya." Aku langsung membalikkan badan dan berlari sekencang mungkin menuju pintu utama. Tanganku menyambar gagang pintu besi itu dan menariknya kuat-kuat ke arah dalam. Tapi pintunya macet. Aku menariknya lagi dengan sisa tenaga paksaku, tetap tidak mau bergeser seinci pun. Pintu rumah ini ternyata sengaja dikunci dari luar. Kepanikanku benar-benar meledak tidak terkendali. Aku menggedor daun pintu tebal itu dengan kedua tanganku berulang kali. Apa-apaan ini? Buka pintunya!" teriakku kalap sambil terus menarik gagang pintu sampai pergelangan tanganku terasa sakit. "Tardi, buka!" Merasa usahaku mendobrak sia-sia, aku membalikkan badanku dengan nafas tersengal hebat, menempelkan punggungku rapat-rapat ke daun pintu. Aku berharap Tardi datang menyerahkan kuncinya, tapi harapanku langsung hancur berkeping-keping melihat apa yang dilakukannya. Bukannya mendekat untuk membuka pintu, Tardi malah menundukkan badannya ke bawah merogoh sesuatu dari balik jaket besarnya. Saat kepalanya terangkat lagi, jantungku rasanya benar-benar berhenti berdetak. Tangan kanannya kini sudah mencengkram erat sebuah pisau daging berukuran sangat besar. Ujung pisau besi itu tampak berkarat, dan bagian bilah tajamnya dipenuhi noda darah tebal berwarna merah gelap yang sudah mengering. Tardi memiringkan kepalanya sedikit, menatapku lekat-lekat. Bibirnya perlahan tertarik ke atas membentuk sebuah seringai lebar yang sangat licik dan mengancam nyawa. "Mau kemana kamu?" kekehnya pelan, mulai melangkahkan kakinya ke arahku. Mendengar kekehan mengerikan dan melihat Tardi melangkah maju sambil mengayunkan pisau berlumuran darah itu, akal sehatku otomatis mengambil alih. Rasa panik yang luar biasa membuat tenaga di tubuhku berlipat ganda. Tanpa pikir panjang, aku menendang meja kaca berdebu di depanku dengan sekuat tenaga ke arah kaki Tardi. Tardi tersandung meja itu, nyaris jatuh, lalu mengumpat kasar. Memanfaatkan sepersekian detik yang berharga itu, aku langsung mengambil langkah 1000. Berlari sekencang mungkin menghindari area pintu utama yang terkunci rapat. Aku berlari menyusuri bagian dalam rumah, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Mataku menyapu cepat ke segala arah. Sampai akhirnya, aku melihat sebuah pintu kayu tertutup di dekat area ruang makan. Aku langsung menerjang masuk ke dalam ruangan itu, membanting daun pintunya kuat-kuat, lalu memutar kunci slotnya sampai berbunyi klik, menancap pada kusen. Aku menyandarkan punggungku ke pintu kayu tersebut sambil merosot jatuh ke lantai keramik. Nafasku tersengal-sengal parah, dadaku naik turun tidak beraturan, dan seluruh badanku gemetar hebat. Rasa legaku hanya bertahan selama 2 detik. Begitu punggungku menempel ke pintu, aroma busuk yang tadi kucium di area dapur kini terasa ribuan kali lebih menyengat di dalam ruangan tertutup ini. Baunya sangat pekat, amis dan menembus langsung ke rongga hidung sampai membuat perutku mual parah. Sambil menutup hidung rapat-rapat menggunakan telapak tangan, aku memaksa kakiku berdiri, lalu membalikkan badan perlahan untuk melihat isi kamar tempatku berlindung. Detik itu juga kedua lututku langsung lemas total. Kakiku kehilangan tenaga sampai aku jatuh terduduk lagi.
Pemandangan di depan mataku benar-benar membuat isi perutku serasa diaduk paksa. Di atas lantai kamar yang sempit ini tergeletak 4 tubuh manusia dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Aku sangat mengenali pakaian mereka. Itu adalah orang tua, kakak perempuan dan adik kecil Tardi yang semalam kulihat turun dari mobil pickup depan rumah. Mereka semua sudah menjadi jasad kaku. Darah segar bercampur darah kental yang sudah menghitam membanjiri lantai keramik di sekeliling tubuh mereka. Kondisinya hancur berantakan. Perut sang bapak robek terbuka lebar, memperlihatkan usus serta organ dalamnya yang terburai berantakan keluar. Leher ibunya mengalami luka sayatan parah yang amat dalam. Sementara kakak dan adiknya terkapar bertumpukan dengan luka tusuk memenuhi sekujur dada. Ribuan lalat hijau berdengung mengitari jasad-jasad malang itu. Aku tidak kuat menahannya. Mulutku memuntahkan cairan asam lambung ke lantai karena rasa mual yang teramat brutal. Belum sempat aku mengatur nafas setelah muntah, suara hantaman benda keras tiba-tiba menggelegar dari arah luar. Brak, brak, brak. Pintu kayu tempatku bersandar tadi bergetar hebat. Aku meranggak mundur menjauhi pintu dengan rasa takut yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Tardi sedang mengamuk di luar sana. "Buka pintunya, Dirga. Ayo kita main sama keluargaku di dalam," teriak Tardi dari balik pintu. Suaranya melengking nyaring terdengar sangat gila. "Kenapa kamu sembunyi? Ayo keluar." Aku diam membeku. Tanganku membekap mulutku sendiri sekuat tenaga agar suara isak tangisku tidak terdengar keluar. Ujung pisau daging yang sangat tajam mendadak menembus panel kayu pintu dari luar. Tardi menusuk-nusuk pintu itu dengan pisaunya berulang kali secara membabi buta. Papan kayu mulai hancur, serpihan beramburan ke lantai keramik. Hantaman pisaunya makin cepat, sampai akhirnya membentuk sebuah lubang tembus pandang seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dari balik lubang kayu yang hancur itu, sebelah mata Tardi mengintip ke dalam. Mata itu melotot lebar, menatap lurus tepat ke arahku. Diiringi seringnya tawanya yang melengking. "Kena kau, Dirga," bisiknya dari balik lubang itu. "Aku harus segera kabur dari sini atau aku akan mati menyusul keluarganya." Aku menoleh ke arah jendela kaca besar yang menghadap langsung ke rerumputan samping rumah. Di sudut kamar dekat lemari pakaian ada sebuah balok kayu penahan pintu yang tergeletak di lantai. Aku buru-buru menyambar balok kayu itu, berlari, lalu menghantamkannya ke kaca jendela sekuat tenaga. Kaca itu pecah berantakan, serpihannya jatuh berhamburan ke tanah di luar. Tepat saat itu tangan Tardi berhasil masuk melalui lubang pintu dan memutar kunci dari dalam. Pintu terbuka paksa. Tardi menerobos masuk dengan wajah penuh amarah. Tanpa pikir panjang aku langsung melempar balok kayu tebal di tanganku ke arah kepalanya. Lemparanku melesat cepat dan tepat menghantam pelipis kirinya. Tardi mengerang kesakitan, terhuyung mundur dan menjatuhkan pisaunya sesaat. Memanfaatkan celah itu aku melompat keluar melewati bingkai jendela yang kacanya sudah hancur. Kakiku mendarat di atas tanah. Aku bangkit dan berlari sekencang mungkin menuju halaman depan. Tujuanku cuma satu, keluar dari area rumah ini. Aku sampai di halaman depan tapi nafasku sudah mau putus. Aku bersembunyi jongkok di balik batang pohon beringin besar. Tanganku gemetar merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel, lalu menekan tombol darurat 112. Suara operator kepolisian menjawab panggilanku, dan dengan bisikan panik serta air mata bercucuran, aku menyebutkan alamat rumah ini dan meminta bantuan polisi secepatnya. Saat aku mematikan panggilan ponsel, mataku menangkap sesuatu yang amat mengerikan di bagian belakang batang pohon beringin tempatku bersandar. Ada ukiran huruf kapital yang sangat besar, dibuat dengan sayatan pisau pada kulit pohon. Tulisannya berbunyi, "Maafkan aku semuanya. Aku ingin membunuh kalian semua." Bulu kuduku meremang hebat. Pantas saja dari pagi tadi Tardi terus-terusan memandangi pohon ini dan tersenyum sendiri. Dia sedang menikmati pesta kematian yang dia ukir sendiri sebelum membantai habis seluruh keluarganya. "Dirga, kamu di mana?" Suara langkah kaki yang menyeret tanah terdengar dari area teras. Aku menengok sedikit. Tardi sudah berdiri tegak, darah segar mengalir dari pelipisnya akibat lemparan balok kayuku. Matanya menyapu halaman, lalu tatapannya mengunci posisiku di balik pohon. Dia menggeram marah dan langsung berlari menerjang ke arahku. Aku panik bergegas lari menuju pintu pagar besi. Sial seribu sial, saat tanganku mendorong pagar itu, rantai besinya ternyata digembok sangat rapat dari dalam. Aku benar-benar terjebak.
Aku berbalik badan tapi sudah terlambat. Tardi melompat ke arahku secepat kilat. Tangannya mengayunkan pisau daging itu dan menancapkannya menembus perut sebelah kananku. Rasa sakit yang amat luar biasa, panas dan perih menyengat menjalar seketika ke seluruh tubuhku. Aku menjerit sejadi-jadinya. Tenagaku menguap habis. Aku tersungkur jatuh ke tanah sambil memegangi perutku yang kini dibanjiri darah segar. Tardi berdiri menjulang di atasku. Dia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Dengan kedua tangannya, bersiap menghujamkan pisau itu lagi untuk menghabisiku. Aku memejamkan mata, menahan rasa sakit. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan kayu yang sangat keras bergemuruh dari arah atas. Atap kanopi teras depan yang rupanya rapuh termakan usia mendadak ambruk seketika. Tumpukan genteng tanah liat dan balok penyangga berjatuhan layaknya hujan batu, tepat menghantam tubuh Tardi dari atas. Tardi terpelanting keras menghantam tanah, tubuhnya tertindih puing-puing genteng yang sangat banyak dan berat. Dia mengerang kesakitan, meronta-ronta, tapi gagal membebaskan diri dari himpitan material kanopi tersebut. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil menahan rasa perih luar biasa di perut, aku merangkak menjauh dari jangkauan Tardi, menyeret badanku di atas rumput halaman bersimbah darah, lalu berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya ke arah jalanan. Di tengah usahaku merangkak di atas rumput halaman yang basah oleh darahku sendiri, sayup-sayup telingaku menangkap suara lengkingan sirine dari kejauhan. Suara sirine mobil polisi itu membelah kesunyian malam. Terdengar makin lama makin mendekat. Aku memaksakan diri menoleh ke arah pagar besi yang tadi sempat kutarik. Beberapa mobil patroli dengan lampu merah biru yang berkedip menyilaukan mata berhenti mendadak tepat di depan rumah Tardi. Beberapa petugas berseragam langsung melompat turun. Mereka menyadari pagar tersebut digembok sangat rapat dari dalam. Tanpa membuang waktu, dua orang polisi segera mengambil alat pemotong besi hidrolik berukuran besar dari bagasi mobil mereka, lalu mendobrak paksa rantai gembok tersebut sampai putus dengan suara gemertak yang sangat bising. Pintu pagar besi itu terbuka lebar. Para petugas berpencar masuk ke area halaman. Dua orang polisi berlari menghampiriku yang sudah nyaris kehabisan kesadaran. Padahanku mulai kabur, namun aku masih bisa merasakan tangan kokoh mereka menahan kepalaku dan menekan luka menganga di perutku untuk menghentikan pendarahan hebat. "Bertahanlah nak, buka matamu, ambulan sedang dalam perjalanan kemari," seru salah satu polisi itu dengan nada panik namun sangat tegas, berusaha membuatku tetap sadar. Aku hanya bisa merintih pelan menahan siksaan ini. Rasa sakitnya sungguh luar biasa parah. Seakan perutku diiris-iris paksa, nafasku tersengal pendek. Beberapa menit kemudian sirine kedua terdengar melengking. Sebuah ambulan datang menyusul ke lokasi. Para petugas medis bergegas membawa tandu lipat, memindahkan tubuhku yang sudah lemas tidak berdaya ke atas tandu tersebut, lalu mengangkatku masuk ke dalam kabin ambulan. Pintu belakang ditutup dengan keras dan kendaraan itu langsung melaju kencang membawaku menuju rumah sakit terdekat demi menyelamatkan nyawaku. Sementara aku dievakuasi menjauh dari tempat kejadian, sayup-sayup aku masih bisa mendengar keributan amat hebat yang terjadi di sisa puing atap teras. Sebagian anggota polisi lain rupanya sedang berusaha keras menyingkirkan tumpukan genteng tanah liat dan balok kayu penyangga yang menimpa tubuh Tardi. Mereka bermaksud menangkapnya hidup-hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Tardi benar-benar bukan anak biasa. Begitu sebagian beban di tubuhnya berhasil disingkirkan, anak psikopat itu langsung memberontak dengan sangat beringas. Dia menolak menyerah. Tangannya yang bebas ternyata masih menggenggam erat pisau daging berlumuran darah keluarganya sendiri. "Lepaskan aku mau membunuh kalian semua, lepas!" teriak Tardi melengking. Suaranya terdengar sangat gila, syarat akan kebencian dan memegahkan telinga siapapun yang mendengarnya. Seorang petugas polisi yang mencoba meraih kerah jaketnya kurang waspada. Secepat kilat Tardi menyabetkan pisau besar itu dan berhasil merobek lengan kanan sang polisi sampai seragamnya bersimbah darah. Petugas tersebut berteriak kesakitan sembari memegang lengannya yang terluka parah. Melihat kejadian nekat tersebut, 3 polisi langsung bergerak serentak tanpa ampun. Mereka memukul mundur Tardi menggunakan tongkat pentungan, menendang keras pergelangan tangannya sampai pisau itu terlempar jatuh ke tanah. Tardi meronta-ronta memukul angin dengan sisa tenaga, tapi jumlah petugas terlalu banyak. Tubuhnya akhirnya berhasil dilumpuhkan ke atas rumput. Tangannya ditarik paksa ke belakang punggung, lalu diborgol sangat erat.
Setelah itu mereka menyeret tubuh Tardi secara kasar, memaksanya masuk ke dalam mobil tahanan bersel jeruji besi. 3 hari berlalu sejak malam penuh darah dan kengerian tersebut. Operasi penjahitan luka robek di perutku berjalan lancar, dan dokter akhirnya mengizinkan aku pulang dari rumah sakit siang ini. Perutku masih dibalut perban putih yang sangat tebal. Jalanku tertati-tati harus dibantu oleh ibuku yang memapahku erat dari samping. Sesampainya di depan pagar rumah, rasa trauma yang amat hebat itu kembali menyerang rongga dadaku. Mataku melirik sekilas ke arah rumah Tardi yang kini sudah dipasangi garis polisi kuning melingkar di sekujur bangunannya. Terdapat sisa bercak darah yang sudah mengering di halaman rumputnya. Aku buru-buru membuang muka, menghela nafas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam rumahku sendiri dengan perasaan was-was. Ayah segera membantuku duduk di sofa ruang keluarga supaya aku bisa beristirahat dengan nyaman. Ibu berjalan ke arah televisi, lalu menyalakannya untuk memecah kesunyian rumah kami yang mendadak terasa mencekam. Namun bukannya ketenangan yang kami dapatkan, layar televisi itu justru menghancurkan sisa-sisa perasaan aman yang baru saja coba kubangun. Siaran berita siang itu menampilkan tulisan merah tebal sebagai berita darurat nasional. Reporter wanita di layar melaporkan sebuah insiden mengerikan dari kantor polisi tingkat daerah tempat Tardi ditahan. Pemirsa, kami melaporkan kabar darurat dari kepolisian setempat. Tardi, remaja tersangka kasus pembunuhan sadis satu keluarga, dikabarkan berhasil membobol sel tahanan pada dini hari tadi. Pelaku melumpuhkan 2 orang petugas jaga secara brutal menggunakan senjata tajam seludupan dan melarikan diri. Sampai saat ini, keberadaan pelaku belum diketahui dan pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran secara intensif ke berbagai wilayah. Ucap pembawa berita tersebut dengan raut wajah tegang bercampur khawatir. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga mendengar rentetan kalimat sang reporter. Wajahku memucat-pucat pasi seputih kapas. Ibu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan sembari menangis histeris ketakutan. Ayah mengepalkan tangannya kuat-kuat. Rahangnya mengeras menahan amarah dan panik yang bercampur menjadi satu. Kita tinggalkan tempat ini sekarang juga, seru ayah dengan nada suara bergetar namun amat tegas. Kemas barang-barang yang penting saja, bawa pakaian secukupnya. Kita pergi dari sini hari ini juga. Pindah ke rumah paman di luar kota. Kita sudah pasti jadi incaran dia kalau tetap nekat menetap di sini. Tanpa berpikir panjang lagi, ibu bergegas lari masuk ke dalam kamar dan memasukkan barang-barang kami ke dalam koper besar secara acak. Ketakutan yang teramat nyata menyelimuti kami bertiga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh barang penting sudah masuk ke bagasi mobil dengan paksa. Ayah langsung menyalakan mesin mobilnya. Ibu memapahku dengan tergesa-gesa masuk ke kursi belakang, lalu mengunci pintu kendaraan rapat-rapat dari dalam. Mobil kami melaju sangat kencang, meninggalkan pekarangan rumah yang pernah menjadi tempat ternyaman bagi keluarga kecil kami. Sepanjang perjalanan menjauhi lingkungan perumahan itu, perasaanku hancur tidak berbekas. Nafasku masih memburu. Aku memutar tubuhku pelan, menoleh ke arah kaca belakang mobil, memandangi rumah kusam Tardi yang semakin lama semakin mengecil di kejauhan. Bayangan senyum licik Tardi yang menyeramkan dan pisau daging yang meneteskan darah terus menghantui pikiranku tanpa ampun. Kini aku hanya bisa berdoa memohon kepada Tuhan di dalam hati, berharap agar psikopat gila itu tidak akan pernah bisa melacak jejak kami dan menemukan keluargaku lagi sampai kapanpun. Itulah kisah kelam dan mengerikan yang harus dialami oleh Dirga. Pesan dari cerita ini, kita harus selalu berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Jika insting kalian sudah merasakan ada sesuatu yang janggal dan tidak beres, segeralah menjauh dan cari tempat aman demi keselamatan diri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah di channel Narasi Misteri kali ini. Sampai jumpa di cerita menyeramkan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.